akan memulai presentasi saya, eee, mengenai update on CPD 861, is antiviral sufficient for cirrhosis. Jadi, kita ketahui semua bahwa sirosis hati merupakan suatu tahap akhir dari penyakit hati kronik dengan berbagai macam etiologi yang ditandai dengan perubahan arsitektur atau jaringan hati dalam bentuk sikatrik dan nodul disertai gangguan vaskularisasi yang menyebabkan terjadinya hipertensi portal sehingga akan meningkatkan kejadian gagal hati dan kanker hati. Di Makassar sendiri, data pasien sirosis yang dievaluasi berdasarkan pemeriksaan elastografi atau fibroscan sejak tahun 2010 sebagai deteksi awal, ditemukan mayoritas pada pasien dengan penyakit hati kronik. Data triwulan rumah sakit memperlihatkan hepatitis virus B sebagai etiologi tersering penyebab sirosis hati dengan presentasi lebih dari 75% dibanding penyebab penyakit hati kronik lainnya. Masuknya infeksi virus hepatitis B dan C akan memicu kejadian nekroinflamasi yang salah satunya akan ditandai dengan peningkatan enzim transaminase SGOT-SGPT. Apabila respon imun kita sempurna, ini akan sembuh sebagai hepatitis akut dan bila imunodefisiensi, ini akan terjadi mengarah ke keadaan hepatitis kronik yang selanjutnya hepar akan mengalami kerusakan jaringan hati yang disebut sebagai fibrosis dan sirosis hati. Perkembangan sirosis hati dengan sel stelata hati sebagai sel utama yang mengalami aktivasi umumnya membutuhkan kerusakan hati yang berjalan selama berbulan sampai bertahun-tahun untuk terjadinya sirosis hati. Terkecuali dua keadaan, yaitu penyakit vena oklusi hati dan obstruksi biliar mekanik, yang mana fibrosis dapat berprogresi lebih cepat. Secara histologi, kerusakan jaringan hati pada hepatitis kronik akan tampak dalam dua keadaan, yaitu terjadi infiltrasi inflamasi, terutama di hepatik portal hati dan nekrosis hati hepatosit yang terlihat di area portal atau parenkim dengan istilah kita sebut sebagai bridging necrosis. Saat ini, terapi pada hepatitis kronik dapat kita berikan dalam bentuk konvensional dengan pemberian antivirus atau imunomodulator, dengan atau tanpa alternatif terapi yang kita kenal salah satunya dengan pemberian obat-obat herbal. Adapun tujuan terapi terutama pada hepatitis virus kronik adalah dengan pemberian antivirus, yaitu untuk mencapai serokonversi pembersihan virus dan alternatif target dengan memperbaiki nekroinflamasi dan proses fibrosis hati. Dikarenakan fibrosis menggambarkan respon terhadap kerusakan hati, terapi utama ini difokuskan terhadap penyebab, yaitu dengan cara ini adalah dasar untuk memperbaiki kerusakan hati dengan cara mengeliminasi virus hepatitis B atau hepatitis C pada penyakit hepatitis virus kronik. Beberapa treatment ini dapat menyetop fibrosis untuk menjadi progresif dan pada beberapa pasien juga bisa memperbaiki perubahan fibrotik dengan waktu pemberian terapi bisa lebih dari 65 bulan. Salah satu studi dari Niro tahun 2013 memperlihatkan bahwa pemberian antivirus jangka panjang pada hepatitis B mempunyai beberapa kendala, di antaranya bahwa diperlukan modifikasi terapi pada 6 bulan terapi akibat virus breakthrough atau adanya respon antivirus yang suboptimal. Pasien yang telah mengalami sirosis hati tetap akan timbul kejadian sirosis dekompensata dan kanker hati dengan angka ketahanan hidup kita lihat dari data ini 5-10%, 5-10 tahun lebih rendah dibanding pasien tanpa sirosis hati. Sehingga pada studi ini menyimpulkan salah satunya bahwa pemberian antivirus ini tidak menjamin kejadian kanker hati dan sirosis hati tidak akan timbul.
Studi lain dari Calvaruso tahun 2014 memperlihatkan bahwa rata regresi fibrosis hati dengan pemberian antivirus, terutama antivirus nukleotida nukleosida yang direkomendasikan saat ini, yaitu entecavir dan tenofovir pada tahun pertama, ini kita lihat dari data ini hanya memberikan perbaikan kurang dari 50% pencapaian dan membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai regresi fibrosis lebih dari 68%. Sehingga, kita harus tahu di sini bahwa perbaikan baik nekroinflamasi dan staging dari fibrosis hati sebenarnya dapat mencegah dekompensasi dan kanker hati. Dan ini secara bermakna akan merubah prognosis pasien-pasien hepatitis B dengan sirosis kalau kita cepat memperbaiki regresi dari fibrosis hatinya itu sendiri. Studi lain dari Lanini tahun 2018 di Italia pada pemberian DAA pasien hepatitis C ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya terapi mencapai SVR, Sustained Viral Response. Ini Sustained Viral Response kita tahu merupakan salah target utama dari pemberian terapi hepatitis C. Di antaranya regimen terapi yang tidak mengikuti standar panduan terapi, ini treatment group B, kemudian adanya sirosis hati, jenis kelamin laki-laki, dan ditemukannya infeksi HIV bersama-sama dengan hepatitis C. Negro dalam reviewnya tahun 2021 mendapatkan kofaktor yang menyebabkan penyakit hati pada hepatitis C menjadi progresif, meskipun telah tercapai SVR sebagai target utama terapi hepatitis C. Sehingga kejadian kanker hati dan sirosis hati dekompensata lebih sering terjadi post terapi antivirus. Studi dari hewan coba dan manusia bahwa perpanjangan dari kerusakan hati akan meningkatkan penebalan dari septa-septa fibrosis dengan terjadi peningkatan dari crosslink yang dimana proteolisis dari metaloproteinase ini lebih resisten sehingga akan menghambat regresi komplit dari pasien-pasien yang telah diterapi antivirus. Dan proses fibrinogenesis hati ini sebenarnya tergantung secara etiologi dan begitu juga kejadian di mana mulai terjadi keadaan tersebut. Dan sampai saat ini terapi biologi yang telah dibuktikan atau terapi kimia yang secara langsung menargetkan perbaikan dari fibrosis hati yang lanjut ini masih kurang banyak ya pembuktiannya. Saat ini kombinasi holistik antara obat herbal tradisional Cina sebagai komplementari dan terapi obat kimia seperti antivirus memberikan hasil yang cukup menjanjikan untuk pengobatan obat-obat baru terutama dalam terapi fibrosis hati dalam pencegahannya untuk terjadi sirosis hati dengan teknik teknologi baru dan studi desain klinis yang telah terbukti efikasi dan sinergisnya. Gambar ini memperlihatkan salah satu contoh dari obat tradisional, komplementari, dan aktivitas seluler yang sesuai dengan mekanisme inflamasi dan sirosis hati. Aktivitas biologis yang luas dan yang ditawarkan oleh produk natural ini diantaranya komponen herbal 861 atau CPD 861. Ini merupakan formulasi paten dengan aktivitas antifibrotik yang diperlihatkan secara studi in vivo dan in vitro fibrigonesis dan hubungannya dengan beberapa protein termasuk smooth muscle actin atau alpha SMA, kolagen 1 dan kolagen 3 yang berperan dalam patomekanisme terjadinya fibrosis hati. Satu studi klinis penggunaannya sebagai terapi tambahan pada penyakit hati kronik dengan etiologi hepatitis B adalah CPD 861 ini. Obat ini digunakan pada fibrosis hati dan tahap awal sirosis hati dengan efikasi klinis memperbaiki fungsi hati dan marker serum fibrosis dan derajat fibrosis. Sebagaimana kita tahu bahwa perubahan dari progresivitas penyakit hati kronik menjadi fibrosis hati ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan produksi matriks ekstraseluler, di mana
CPD861 ini memperbaiki ketidakseimbangan fibrogenesis dan fibrolisis itu sendiri berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Dengan kita lihat bahwa CPD861 ini mempunyai beberapa mekanisme antifibrotik yang telah terbukti secara studi klinis maupun studi hewan coba. Mekanismenya adalah merangsang apoptosis yang mengaktifasi hepatic stellata sel, downregulasi jaringan dari metaloproteinase gen ekspresi, dan menurunkan ekspresi kolagen dan sitokain yang berhubungan dengan fibrosis. Mari kita lihat studi klinis CPD861 dengan terapi antivirus. Ini salah satu terapi dari CPD861 yang ditambahkan dengan bersama-sama antivirus. Kita lihat ada 2 kelompok A dan 2 kelompok B. Kelompok B ini dengan menambahkan terapi antivirus dan di follow up selama 36 bulan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa baik pada grup A maupun grup B yang dilakukan pemberian terapi yang monoterapi bersama-sama dengan pemberian obat antivirus adenovir dalam hal ini terjadi perbaikan dari fibrosis score itu sendiri. Satu studi double blind yang memang dikenal yang dilakukan oleh Ying San pada tahun 2004 ini memperlihatkan bahwa dari total 67 pasien dengan hepatitis kronik yang berhubungan dengan sirosis yang secara random diberikan CPD861 dengan placebo group selama 24 minggu, kemudian dilakukan penilaian dari marker fibrosis serum dan biopsi, kemudian dilakukan biopsi hati untuk penilaian sebelum dan sesudah trial. Hasil dari pemberian terapi 861 pada grup CPD861 ini kita lihat bahwa terjadi perbaikan baik dalam hal scoring inflamasi hati, kolagen hati, dan fibrosis hati setelah pemberian CPD selama 24 minggu. Begitu juga marker serum penanda fibrosis marker seperti PAMP1 terjadi penurunan, penanda fibrosis marker, MMP19, dan juga perbandingan rasio antara TMP1 dan MMP1. Perbaikan dari fibrosis hati pada grup CPD861 ini ditemukan sebesar 52% dibanding dengan kontrol placebo 20% setelah 6 bulan terapi. Dengan kita lihat di sini bahwa proliferasi dari sel stellata sel ini yang penting kita lihat bahwa kita tahu bahwa sel stellata sel merupakan sel yang penting dalam perkembangan fibrosis hati. Ini juga mengalami perbaikan sebesar 35% setelah 7 hari pemberian dari CPD861. Studi ini saya sampaikan dari Makassar sendiri mengenai bagaimana kami di Makassar memberikan CPD861 pada pasien-pasien sebagai terapi tambahan untuk penyakit hati kronik. Jadi ini adalah subjek dan metode, ada 38 pasien dengan sirosis hati yang diberikan herbal CPD861 3 kali sehari. Kemudian pasien dengan asites dan ada nodul hepar dikeluarkan dari studi, dilakukan penilaian dari kekakuan hati dengan pemeriksaan fibroscan dan dikategorikan menjadi F0, F1 kurang dari 7 kPa, signifikan fibrosis hati 7 sampai 10 kPa, presirosis 10 sampai dengan kurang dari 18 kPa, dan sirosis 11,8 sampai 75 kPa tergantung dari etiologi. Adapun karakteristik penderita pasien sirosis hati ini kita bisa lihat lebih banyak jenis kelamin laki-laki dengan rata usia 40-50 tahun, dan etiologi yang paling banyak di sini sebenarnya dari pasien ini adalah fatty liver ya, non-alcoholic fatty liver disease. Kemudian disusul oleh hepatitis B, dan
beberapa kasus ini berkombinasi antara virus hepatitis B, C, dan fatty liver. Pemeriksaan lab yang ditemukan pada studi ini ratanya ya kita lihat memang rata-rata mempunyai nilai yang hampir normal ya, kecuali di sini peningkatan enzim transaminase mulai terlihat lebih dari 3 kali lipat dan terjadi gangguan koagulopati lebih dari 1,5. Dengan rata KPA pada pasien ini adalah 20,6 KPA dan staging dari F3 F4 adalah 28,9% dan F4 itu 71%. Jadi lebih banyak pasien dengan staging F4 atau sirosis hati. Pada pasien ini juga ditemukan komorbid berupa diabetes, dislipidemi, dan coronary arterial disease. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan ini adalah follow up pasien yang kita bagi menjadi 2, mereka dengan staging F4 dan mereka dengan staging F3 F4. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa terjadi regresi dari kekakuan hati terutama pada bulan ketiga dan bulan ke-6 ini dicapai. Pada bulan ketiga, pada staging F3 F4 ini kita bisa dapatkan mulai terjadi regresi yang sangat baik, begitu juga pada staging F4 dengan rata 50,7%. Pada bulan ke-6 didapatkan terjadi regresi fibrosis sebesar 23,7%. Untuk terjadinya regresi dari staging F4 menjadi F0, F1 atau non-fibrosis signifikan, ini ditemukan pada 10 pasien dan dari staging F3, F4 menjadi F0, F1 pada 4 pasien. Hasil rangkuman dari penelitian ini adalah bahwa dengan pemberian CPD-861, perbaikan dari kekakuan hati atau regresi dari kerusakan jaringan hati ini ditemukan atau didapatkan 65,8% pasien dan tanpa regresi sebesar 13,2%. Dan hasil dari pemeriksaan laboratorium sebelum dan setelah pemberian terapi ini didapatkan adanya perbaikan dari fungsi-fungsi hati. Dan sebagai kesimpulan dari studi preliminary ini memperlihatkan bahwa herbal CPD-861 dapat mencapai lebih dari 60% regresi fibrosis hati, terutama pada bulan ketiga, dan sepertiga pasien sirosis hati ini akan terjadi perbaikan dari kerusakan dalam bentuk tidak ditemukannya lagi adanya fibrosis hati yang signifikan pada hasil akhir terapi. Sebagai take home message di sini saya sampaikan bahwa terapi untuk virus hepatitis B dan C dengan antivirus sebenarnya sangat aman dan sangat bagus efikasinya dan akan menghasilkan pembersihan virus dan perbaikan histologi. Namun, sebagaimana tadi sudah disampaikan beberapa studi tadi bahwa beberapa pasien masih akan mendapatkan faktor resiko progresif kerusakan hati yang bisa mengarah ke komplikasi yang berat termasuk sirosis dekompensata dan karsinoma sel hati. Obat herbal seperti CPD-861 memberikan suatu perhatian yang cukup dalam potensinya untuk menerapi fibrosis hati dan mungkin dapat memperbaiki nekrosis inflamasi hati dan meminimalkan beratnya dari fibrosis hati untuk mencegah sirosis sebagai terapi tambahan. Demikian presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Farda atas presentasinya. Nah, Pak hadirin sekalian, kita masuk kepada sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan ini yang masuk di kolom Q&A. Saya sampaikan mungkin kepada Dr. Bogi dulu. Dok, ini ada yang bertanya terkait pemberian hepatoprotektor. Jadi pada pasien dengan chronic liver disease atau cirrhosis, apakah memang
ada bukti manfaatnya atau tidak sama sekali. Mohon jawaban, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Siva sebagai moderator dan terima kasih pada penanya. Saya kira penggunaan hepatoprotektor ini memang sampai saat ini masih menjadi perdebatan ya. Tapi tentu kita harus selalu mengacu pada data-data yang ada dan juga melihat dalam praktek klinik kita sehari-hari. Jadi kalau ditanyakan pada pasien dengan hepatitis kronik dan sirosis, apakah ada manfaatnya? Tentu kita harus mengadjust dulu pasiennya ya. Kalau dia hepatitis kronis, itu kronisnya ada di fase mana? Karena kita tahu sequence dari kronis itu sangat lebar ya. Sirosis pun demikian. Sirosisnya yang early sirosis atau sudah yang late stage ya. Jadi tentu saja terapi utama atau primary treatment-nya mengikuti kausa dari penyakitnya. Artinya pemberian obat ini adalah suplementasi, ya, dia tidak bisa bekerja secara tunggal. Artinya dia diberikan bersamaan dengan terapi kausatif, ya. Mengenai respon tentu saja sangat bergantung pada fase apa pasien itu berada. Dan tadi juga sudah disampaikan kalau fasenya sudah yang hepatitis kronis yang lanjut, sudah masuk ke sirosis, ya, tentu dibutuhkan juga tambahan agent lain yang bersifat sebagai antifibrotic agent, ya. Jadi artinya ini adalah kombinasi dari berbagai obat. Memang kita tahu bahwa seperti yang disampaikan Dr. Farda tadi, setelah treatment hepatitisnya juga diselesaikan, misalnya pada hepatitis C, ternyata tetap masih ada perburukan. Di saat kita sudah mungkin tidak punya alternatif, nah di situ ada tempat untuk obat-obat tambahan yang memang secara efek samping juga sangat rendah, tapi bisa memberikan manfaat yang cukup baik. Terima kasih, Dr. Siva. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Bogi. Nanti sebelum saya balik ke Dr. Bogi lagi, ini banyak yang nanya terkait hepatoprotektor ini. Mungkin saya ke Dr. Farda dulu, Dok. Ini ada yang bertanya, Dok, ini pada kondisi pasien seperti apa yang kita rekomendasikan untuk pemberian antifibrotik CBD861 ini, Dok? Pada pasien apa? Mungkin dan bagaimana monitoring keberhasilan terapinya? Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa ini terapi adalah terapi komplementari tambahan ya, dan bukan terapi itu. Jadi pada keadaan-keadaan di mana kalau kita sudah menerapi etiologi pada virus dengan pemberian antivirus misalnya, dan sebagai contoh pada studi yang kami lakukan ini, bahwa pasien-pasien yang kita berikan terapi tambahan CPD861 sebenarnya adalah pasien-pasien yang mempunyai derajat fibrosis hati yang berat atau malah sudah sirosis awal sebenarnya. Jadi ada 1-2 kasus sebenarnya yang dengan dekompensata sebenarnya ada kita terapi juga ya masuk ke dalam studi kasus ini sebenarnya, dan hasilnya sih cukup bagus, cukup bermakna, tapi itu membutuhkan waktu bisa lebih 1 tahun dia dilakukan pemberian terapi CPD861 ini, dan progresif sirosis dekompensatanya ini berubah menjadi sirosis hati kompensata dengan komplikasi-komplikasi yang bisa hilang ya sebenarnya seperti itu. Dan perbaikan dari fungsi hati juga, terutama trombosit sebenarnya. Baik. Ya, baik, itu sekaligus juga menjawab ini pertanyaan di kolom chat yang juga bertanya, karena tadi dari beberapa penelitian, terapi dengan CPD861 bisa memberikan regresi, berarti ini kan bertanya, apa kalau pasiennya sudah sirosis dekompensata, apakah masih ada tempat, berarti jawabannya sama tadi seperti yang dokter sampaikan ya, ada kasus di mana sudah dekompensata bisa membaik ya dok ya, dengan pemberian ini. Ya, tapi harus hati-hati, Dokter Siva, dilihat CTP kelasnya. Jadi biasanya maksimal CTP kelas B, karena kalau C saya tidak akan berikan belum memberikan obat-obat adjuvan terapi dulu. Iya, baik ya. Jadi sebaiknya masih atau yang batas atas kita berikan pada yang
kelas B ya, seperti itu. Oke, makasih Dokter Farda. Kita beralih ke Dokter Bogi lagi, Dok. Ini masih seputar hepatoprotektor. Tadi sudah dijawab terkait dengan kasus chronic liver disease. Nah, ini ada juga penanya mungkin yang sekaligus nanti bisa dijelaskan, Dok, bagaimana perannya terkait dengan pengobatan TB, dan satu lagi tadi pada pasien COVID-19. Tadi kan dokter sempat bahas, kira-kira sampai berapa lama diberikannya. Kami persilakan, Dok. Ya, terima kasih Dokter Siva. Terima kasih untuk yang bertanya. Saya kira ini pertanyaan yang banyak kita temui kasusnya sehari-hari ya. Jadi pada kasus-kasus TB ya tentu saja tidak pukul rata. Bukan berarti semua pasien TB sebelum memulai terapi anti TB-nya terus kita harus berikan hepatoprotektor ya. Jadi sangat individual ya, case by case ya, kita evaluasi. Jadi pemberian biasanya memang kalau pada pemantauan terdapat gangguan faal hati setelah pemberian obat-obat TB. Dan mengenai berapa lamanya tentu sangat bervariasi antara 2 sampai 6 minggu ya biasanya rata-rata sambil kita evaluasi. Dan tentu saja nanti menghentikan penyebab utamanya ya. Jadi kalau pada DILI tentu saja terapi utama adalah menghentikan obat yang menyebabkan DILI-nya tadi. Kemudian yang kedua untuk COVID ya. Jadi pada pasien-pasien COVID kurang lebih pemberiannya juga hampir sama, sekitar 2 sampai 4 atau 6 minggu yang kita tentukan berdasarkan pemantauan dari pasien ya. Artinya dengan terapi spesifik COVID yang standar, pasien memberikan perbaikan, biasanya juga akan diikuti dengan perbaikan dari fungsi hati dan pemberian suplementasi adjuvan dari Sisandra ini nampaknya juga mampu mempercepat penurunan atau perbaikan dari fungsi hati. Mungkin seperti itu, Dokter Siva. Terima kasih. Dokter Siva, bisa saya tambahkan sedikit pengalaman Dokter Bogi, maaf ya. Jadi silakan Dok. Ya, mengenai hepatoprotektor sih biasanya kita pakai juga marker dengan melihat peningkatan enzim transaminasinya ya Dok ya, supaya kita bisa tahu oh ini kita punya target untuk perbaikan nekroinflamasinya berapa sih. Jadi biasanya terapi hepatoprotektor yang kami berikan ini kita pakai target di bawah dari peningkatan 3 kali lipat upper limit normal. Jadi kalau kita sudah mencapai nilai tersebut biasanya sih hepatoprotektor bisa kita hentikan. Ya. Saya pikir mungkin sama dengan Dokter Bogi. Betul, setuju sekali Dok. Betul, jadi memang itu pemantauan yang paling utama. Terima kasih Dokter Farda. Ya, jadi sangat menarik sekali pengalaman dari kedua pembicara kita, karena memang sebetulnya tadi seperti disampaikan peran hepatoprotektor sejauh ini memang mungkin hanya dalam tahap suplementasi, mungkin seperti itu. Nah, berapa lama dan mungkin apa parameter monitoringnya tadi bisa dari waktu ataupun dari kadar transaminase seperti disampaikan oleh Dokter Farda. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang ada di chat box, dan ini juga untuk kedua pembicara. Sebenarnya masing-masing tadi sudah membawakan terkait dengan peranan, yang satu Dokter Bogi membawakan tentang Sisandra, Dokter Farda membawakan tentang antibiotik CBD 681. Nah, ini ada audiens yang bertanya, sebetulnya tadi kan sudah banyak trial ya, secara medis dan evidence based sepertinya memang memberikan harapan. Nah, namun apakah hepatoprotektor ini sudah ada tempat untuk sebagai therapeutic agent atau mungkin preventive agent, barangkali kalau tadi terkait dengan antifibrotik, atau sampai saat ini ya memang mungkin sebagai komplementer. Nanti kami minta pendapat satu persatu, mungkin Dokter Bogi dulu barangkali Dok. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dokter Siva. Terima kasih Dokter Iraki. Jadi sampai saat ini memang posisi Sisandra atau CBD 681 itu kalau menurut saya tetap sebagai komplementer ya, artinya
terapi utamanya tentu kembali lagi adalah penyebab atau kausa daripada yang dirasakan oleh pasien, apakah itu karena virus, ataukah karena dili, atau karena misalnya NES ya. Jadi terapi utama adalah terapi kausatif ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Farda. Jadi kita tidak mungkin memberikan obat-obat hepatoprotektor apapun secara tunggal. Jadi menurut saya tetap kausa utama yang harus kita selesaikan. Mungkin itu dari saya, Dr. Siva. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Bogi. Mungkin Dr. Farda, pendapatnya dok? Ya, sama sih Dr. Bogi. Saya setuju dengan Dr. Bogi. Ya, maaf saya punya internet kurang bagus ya. Jadi sebagaimana tadi kalau kita memberikan pengobatan CPD seperti CPD 861 kan memang ada indikasinya misalnya bahwa pasien ini ada fibrosis yang berat misalnya atau sudah terjadi sirosis yang kita nilai berdasarkan pemeriksaan fibroscan misalnya salah satunya atau dengan scoring bisa alternatifnya. Pemberian kalau kita bilang sebagai komplementari sehingga jadinya kalau kita berikan akan kita hentikan nantinya. Jadi itu dibutuhkan kontrol atau follow up pada pasien-pasien yang kita berikan complementary medicine seperti ini. Jadi tidak diberikan secara terus-menerus. Seperti itu, Dokter Siva. Jadi marker misalnya untuk CPD 861 kita berikan kalau sudah ada perbaikan dari pemeriksaan jaringan hati atau scoring dari fibrosis hatinya, kita akan bisa menghentikan pemberian dari CPD 861 tersebut. Baik, Dok. Terima kasih. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan terapi utama dari kasus. Baik, mungkin ini nyambung dengan pertanyaan selanjutnya, Dok. Jadi tadi sudah dibahas bahwa kita sepakat ini tidak diberikan jangka panjang karena komplementer mungkin ada timing tertentu di mana kita mungkin harus menghentikan. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan safety, Dok. Mungkin gantian juga ini pertanyaan untuk Dr. Bogi dan Dr. Farda. Bagaimana dengan safety dari pemberian hepatoprotektor ini? Monggo, mungkin Dr. Farda dulu boleh, Dok? Ya, baik. Jadi memang namanya juga pemberian ya meskipun herbal ya memang efek samping lebih minimal dibanding dengan obat-obat kimia misalnya seperti antivirus. Namun tetap akan ada efek samping. Salah satu efek samping yang tidak diharapkan ya sebenarnya adalah gangguan pencernaan misalnya atau malah ada beberapa itu case terjadi perburukan fungsi hati. Sehingga tadi seperti saya sampaikan bahwa pemberian terapi dari pasien-pasien, terutama pemberian CPD 861 ini memang membutuhkan tadi penilaian awal yang sesuai, yang tepat, sehingga target nantinya pemberian terapi kita juga tercapai. Misalnya orang ini sudah fibrosis, sirosis hati ya sudah secara teori sih sebenarnya fibrosis hati dan sirosis hati tahap awal yang bukan dekompensasi yang kompensata misalnya secara teori itu masih bisa reversible kita bilang sehingga tujuan terapi dari pemberian CPD 861 ini adalah perbaikan reversibilitas dari sirosis hati itu sendiri, yaitu ya bisa dinilai dengan melakukan pemeriksaan fibroscan atau penilaian scoring atau penilaian darah untuk menilai apakah ini masih termasuk ke dalam fibrosis yang signifikan atau tidak. Kalau sudah tidak dicapai kita punya target bahwa ini sudah tidak ada fibrosis hati yang signifikan, ya sudah kita bisa menghentikan sehingga efek samping yang tidak diharapkan nantinya tidak akan terjadi. Terima kasih, Dr. Siva. Ya, baik. Terima kasih. Pada silakan Dr. Bogi. Ya, maaf belum di unmute. Jadi untuk penggunaan Sisandra ini memang ada beberapa
efek samping yang saya kira tidak terlalu berat ya. Jadi mungkin ada gangguan di sistem GI tract ya. Pasien bisa mengalami gangguan di lambung, rasa tidak nyaman di perut. Pada beberapa pasien juga timbul reaksi alergi ya walaupun ringan. Jadi saya pikir untuk efek samping karena dia berasal dari herbal, jadi saya kira lebih ringan atau tidak berat. Dan yang terpenting sama seperti yang Dr. Fada sampaikan, bahwa yang penting adalah pemantauan. Jadi pemberian ini akan dihentikan pada 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 8 minggu, selalu bergantung kepada kebutuhan dari pasien. Jadi kalau sudah didapatkan perbaikan yang cukup signifikan, baik secara klinis maupun laboratoris, maka obat ini dapat dihentikan. Sehingga tidak akan menimbulkan dampak yang berkepanjangan. Itu mungkin Dr. Siva, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Bogi atas paparannya. Satu lagi nih pertanyaan terakhir dari saya nih Dok. Ini kan sekarang masih musim pandemi ya, musim COVID-19. Terkait dengan obat-obatan ya, adanya polifarmasi juga kadang berpengaruh dalam kondisi liver ya. Selain juga COVID-19 juga berdampak pada liver. Mungkin mohon pendapat atau pengalaman barangkali dari Dr. Fada dan Dr. Bogi terkait dengan penggunaan hepatoprotektor pada pasien-pasien dengan COVID-19. Silakan Dok. Dr. Fada mungkin. Ya, ya, Dokter Siva, ya baik. Jadi memang kasus-kasus COVID-19 yang berhubungan dengan gangguan fungsi hati ini selama ini sih memang sudah banyak kita dapatkan ya. Namun kalau dilihat rata-rata sesuai dengan studi-studi ya, gangguan fungsi hati yang terjadi pada pasien-pasien COVID-19 rata-rata hanya ringan-ringan saja sebenarnya. Kalaupun misalnya dia berat, itu umumnya pasien-pasien tersebut mempunyai komorbid, misalnya memang dasarnya pasien ini sudah ada sirosis hati. Jadi sirosis hatinya yang menjadi berat atau berubah menjadi dekompensata misalnya. Ada 1-2 kasus kami temukan pasien yang pada awalnya sudah sirosis hati dekompensata, sudah ada varises ya, tapi belum ada ascites. Pada saat masuk rumah sakit untuk dirawat karena COVID-19 ya, kebetulan dia masuk pas kena COVID-19, itu tiba-tiba ascitesnya muncul. Ya. Dan sebenarnya pasien bisa sembuh dengan pemberian hepatoprotektor, tapi karena mild saja hepatoprotektornya sih rata-rata dengan peningkatan enzim transaminase hanya 3 sampai di bawah 5 kali lipat, biasanya pemberian itu hanya sampai 2 minggu sudah terjadi perbaikan fungsi hati. Dan pada pemeriksaan untuk COVID-19-nya sih memang dia sudah sembuh, sudah tidak non-reaktif, PCR-nya sudah non-reaktif, tapi ternyata gangguan fungsi hatinya bertambah berat, sirosisnya yang menjadi dekompensata. Jadi ini yang kadang-kadang yang memberikan efek sehingga pasien-pasien sirosis yang masuk itu akhirnya meninggal dunia. Tapi bukan sebenarnya karena COVID-nya, Dr. Siva. Karena ada komorbid ya Dok ya. Baik. Oke. Singkat Dr. Bogi, silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Siva. Kami juga mendapatkan beberapa kasus yang mungkin berkaitan dengan severe COVID ya. Jadi pada COVID yang berat dan kritis, itu seringkali juga kita mendapatkan suatu peningkatan SGT-SGPT yang signifikan, yang biasanya menunjukkan perbaikan dengan perbaikan daripada COVID-nya sendiri. Mungkin juga di sini masih ada tempat untuk memberikan hepatoprotektor. Saya kira demikian Dr. Siva, terima kasih. Baik. Terima kasih. Karena keterbatasan waktu, akhirnya kita sudah sampai di penghujung sesi simposium 7 ini yang telah disampaikan 2 materi yang luar biasa dari Dr. Bogi dan Dr. Farda Akil. Jadi harapan saya, jadi kita dan para audiens sekalian pada siang hari ini kita belajar bahwa pemberian hepatoprotektor
masih memiliki tempat ya, masih menjadi kans ya, baik ada penyakit-penyakit gangguan liver secara akut atau kronik, dan juga terutama pada COVID-19 sekarang yang sedang kita hadapi bersama. Sehingga pada kesempatan siang hari ini mungkin pemberian si Sandra yang mungkin kita baca siang hari ini Neo HP Pro dan pemberian anti dari CPD 681 atau yang kita baca AHFC mungkin bisa menjadi pilihan ya, atau bisa kita pertimbangkan dalam terapi kita. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada PT BioLife yang sudah berpartisipasi dalam sesi MGU ke-10 ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dua pembicara yang luar biasa atas materinya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Parda, Dr. Putri. Terima kasih Dr. Parda. Sehat selalu ya dok. Mudah-mudahan segera sehat kembali secara paripurna. Terima kasih Dr. Siva. Ya, makasih. Izin saya kembalikan kepada FC. Terima kasih kepada moderator dan narasumber atas materi dan diskusi yang luar biasa. Acara berikutnya adalah presentasi dari PT BioLife. Kepada PT BioLife kami persilahkan.